di permukaan bumi menunjuk ke arah atas, berarti keberadaan zat Allah tetap di arah atas, kan? Iya, kenapa Berarti bumi, dengarkan, berarti ketika semua orang menunjuk ke arah atas dan di sana keberadaan zat Allah, berarti bumi berada di dalam zat Allah. Ini akidah hululiyah. Tidak, itu logika siapa? Loh. Kita bicara logika ya. Logikanya kan begitu. Bicara dalil. Itu tadi keterangan dari sahabat Aswajakawi yang tentu saja di luar nalar sehat cara berpikirnya dan berlagak sok tahu gitu, padahal awamnya luar biasa. Allah itu tidak seperti yang digambarkan oleh Aswaja ini gitu. Bahkan dia membayangkan Allah kalau begini-begini ini. Jadi cara berpikirnya manusia itu diposisikan sebagai lebih hebat dari Allah. Ini cara berpikirnya. Dia memposisikan diri sebagai seorang Mu'tazila, bukan ahlu sunnah. Karena apa? Dia berpikir Allah seperti yang dibayangkan dia gitu. Jadi dia sudah punya gambaran tentang Allah. Nah, itu kesalahannya dia. Padahal bagaimana? Mari kita baik-baik simak berikut ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa galaksi adalah tuan rumah dari miliaran bintang dan triliunan planet yang ada di dalamnya. Dan saat ini kita berada pada sistem galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tapi galaksi Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta ini. Menurut penelitian, diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru semesta yang sudah teramati. Dan dalam masing-masing galaksi itu diisi oleh jutaan bahkan sampai miliaran bintang. Dan tentu di setiap sistem bintang minimal akan mempunyai 1 buah planet. Namun planet tersebut bukan berarti akan memiliki kehidupan seperti halnya di bumi. Tentang planet yang mempunyai kehidupan seperti di bumi, itu cerita berbeda yang sudah sering dan akan terus kita bahas di channel ini. Mengingat penelitian pun masih terus dilanjutkan dalam mencari kehidupan pada sistem bintang lain. Oke, menurut penelitian diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta yang sudah teramati. Nah, kalau diperhatikan tadi penjelasan dari ahli astronomi ya, jelas sekali bahwa di alam semesta itu ada 2 triliun galaksi. Nah, berarti itu bersusun-susun galaksi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa ada yaitu sab'a samawat, 7 langit. Jadi bersusun itu 7 langit. Dan cara susunannya tentu Allah yang maha tahu. Hanya sebagian saja ilmunya diberikan kepada ahli astronomi. Itu saja susunannya begitu. Jadi tersusun ada 7 tingkatan. Aneh kalau kemudian cara berpikirnya Aswajakawi itu menyebutkan Allah dari bumi dengan sistem berputar. Itu konyol namanya gitu. Konyolnya ya konyol banget. Karena apa? Yang pertama belum tahu bagaimana bentuk alam semesta. Alam semesta itu ada batasnya. Jadi alam semesta itu ada batasnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli astronomi. Batasnya sangat jelas itu. Walaupun berapa triliun juta tahun, yang jelas ada batasnya alam ini. Dan sistemnya itu bersusun. Sedangkan bumi itu adalah bagian terkecil yang ada di galaksi Bima Sakti namanya. Dari sekian banyak planet yang bertumpuk-tumpuk di Bima Sakti, di Milky Way. Itu baru satu saja. Dari jutaan planet dan bintang. Anda tahu bintang? Bintang itu apa gitu? Bintang itu matahari. Nah, jutaan bintang
yang ada di bumi, ada bintang yang kecil, dan yang namanya matahari ini besar-besar, saudara. Nanti saya tayangkan di situ. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi dari segalanya itu. Karena apa? Sab'a samawat baina sab'a sabi'ah, ya, minas samawati sab'a minas sabi'ati sama, yaitu langit ketujuh, ilal arsy masiratan, dikatakan itu jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan menurut Ibnu Abbas dari langit, bukan buminya yang dihitung, langitnya. Bumi itu berada pada langit pertama. Bumi itu yang disebut dengan langit nih, kalau dalam istilah ilmu pengetahuan itu adalah Bima Sakti tadi, galaksi yang berisi jutaan bintang gitu. Berisi jutaan bintang. Tuh kan, paham ya Anda ya? Kemudian lain, yaitu langit ketujuh, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Coba Anda perhatikan dari susunan planet ini, tentunya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Aswajakawi. Susunan planet yang nampak di depan layar Anda menunjukkan bahwa posisi bumi itu secara tersusun. Kalau kemarin melihat fenomena alam misalnya, itu antara bumi, planet Mars, dan sampai ke matahari, nah itu secara garis lurus tersusun rapi, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh kelompok Aswajakawi gitu. Jadi beda jauh. Nah, demikian juga jika diperhatikan keberadaan alam semesta tersebut menunjukkan bahwa alam ini tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Aswaja. Lalu bagaimana bisa digambarkan oleh Aswaja sedemikian rupa? Ini adalah yang disebut dengan Milky Way atau solar system ya, di mana galaksi itu membentuk bulatan, dan di dalam bulatan tersebut berisi jutaan planet, jutaan bintang. Ini baru Milky Way. Dan kemudian bumi itu tidak kelihatan jika kita melihat dari susunan galaksi ini. Yang kemudian di samping itu ada yang disebut dengan yaitu ultramassive black hole. Black hole adalah salah satu galaksi yang sangat berbahaya yang bisa menyedot seluruh alam semesta. Ini juga berada di dekatnya. Ini masih alam. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Jika dipikirkan seperti pikiran Aswaja yang dongok itu, ya tidak mungkinlah kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mendudukkan keyakinan secara benar di mana Allah Subhanahu wa taala itu berada gitu. Allah kan tidak mengatakan di mana-mana. Allah mengatakan istawa 'alal arsy. Dan tentunya sebelum alam diciptakan ada keterangan yang lebih ilmiah lagi itu. Sekarang sebenarnya akal siapa yang bisa kita katakan tidak sempurna di dalam memahami alam semesta ini? Alam semesta saat ini bisa dibilang sudah sangat-sangat luas. Bahkan saking luasnya alam semesta ini, objek paling besar di wilayah galaksi kita sekalipun, jika dilihat dalam skala kosmik, hanya akan seperti debu yang bertebaran di ruang hampa. Sampai saat ini, pengamatan yang dilakukan oleh para astronom sudah menghasilkan banyak penemuan-penemuan penting dalam dunia antariksa. Menurut sebuah penelitian juga mengatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun, apakah benar seperti itu? Jika benar alam semesta terus berkembang, maka itu artinya
kita tidak akan pernah tahu berapa luas alam semesta ini sampai suatu saat nanti alam semesta akan berhenti mengembang. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti tentang luas dari alam semesta. Yang kita ketahui saat ini tentang luas dari alam semesta hanyalah batas dari pengamatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Untuk saat ini, para astronom menyebutkan bahwa jarak atau tepi semesta adalah sekitar 45,6 miliar tahun cahaya. Dan itu artinya, ukuran diameter alam semesta ini adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Nah, luas banget kan? Tapi ingat, semua itu hanyalah sebagian yang bisa teramati oleh para ilmuwan, dan di luar itu tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana dengan mengembangnya alam semesta ini? Apakah memang benar alam semesta tempat kita tinggal saat ini benar-benar sedang mengembang? Pertanyaan tentang alam semesta mengembang ini dijawab oleh seorang astronom terkenal bernama Edwin Powell Hubble saat dirinya sedang mengamati sebuah galaksi yang sangat jauh dari bumi, dan saat itu juga dirinya sedang melihat galaksi sedang bergerak menjauh. Dari pengamatan tersebut, tidak hanya memberikan bukti bahwa galaksi bergerak menjauh, tapi juga menunjukkan seberapa cepat galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Pergerakan semua galaksi saat ini tidak bergerak sama cepat dalam miliaran tahun ke depan, karena diperkirakan ekspansi atau perluasan sebagian isi alam semesta akan melambat. Dalam melakukan penelitian ini, para ilmuwan menggunakan teknik redshift dan blueshift untuk melakukan pengamatan. Nantinya, cahaya objek di ruang angkasa akan terlihat berwarna merah bila menjauh dari bumi, sedangkan akan menampakkan cahaya biru jika objek yang diamati mendekati ke arah bumi. Nah, semua objek dalam pengamatan tersebut adalah sebuah galaksi yang sangat-sangat jauh dari bumi, dan hal tersebut dilakukan agar dapat mengukur seberapa cepat galaksi bergerak dan apakah mereka bergerak menjauh atau malah mendekat ke arah para astronom yang sedang mengamatinya dari bumi. Dari penemuan beberapa cahaya dan sebagian yang berada di awal alam semesta, semua objek bergerak sama cepat, tapi kondisi saat ini sangat berbeda, karena ada yang bergerak semakin cepat dan sebagian malah melambat. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, seakan-akan menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang dengan diikuti pergerakan. Lucu itu ya, saya mendengar diskusinya antara Aswaja dan mungkin satunya saya nggak tahu ya dengan siapa gitu ya, Wahabi katanya. Tapi menurut saya yang Aswaja itu sangat lucu sekali gitu. Aswaja ini memposisikan Allah kalau dari atas bumi itu sifatnya, artinya bumi itu berada di bawah, bumi itu berada di bawah, di dalam Allah gitu. Berdasarkan arah dari mana mereka mengarahkan tangannya. Ini menurut saya sangat tolol. Sangat tolol sekali karena memang tidak tahu ilmu alam. Saya kasih informasi ya, biar cerdaslah Aswaja, jangan terlalu bodoh Anda Aswaja. Nah, tahu nggak jumlah galaksi berapa? Ada 2 triliun galaksi. Bayangkan ya, ada 2 triliun galaksi. Nah, galaksi kita namanya itu galaksi Milky Way, atau yang dikenal dengan galaksi Bima Sakti. Nah, kemudian bumi itu adalah bagian kecil, sangat kecil yang berada di galaksi Bima Sakti. Anda pikir kehidupan cuma di bumi, itu bodohnya Aswaja ini. Sehingga segala sesuatunya dilihat dari bumi gitu. Padahal keterangannya dari para ulama itu, kalau mau baca kitab, Allah ya istawa alal arsh. Coba bayangkan, Allah istawa alal arsh.
Jadi bukan kemudian menunjuk ke atas seenak perutnya Aswaja itu gitu. Yang menjadi pedoman itu summastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sedangkan pola pandang, tata cara pandang dari bumi dengan menunjuk ke atas, sebenarnya yang hululiyah itu ya Aswaja itu sendiri gitu. Karena Pak mengungkap kebodohannya, kegoblokannya, tidak berbicara secara ilmiah. Kalau bumi ini berada di yaitu tataran galaksi Bima Sakti, Anda tahu nggak? Di situ di tataran galaksi Bima Sakti, mulai dari Venus, Pluto, Mars, kemudian Jupiter ya sampai itu ke bumi itu. Kalau kita lihat, maka akan ada barisan beberapa planet yang terhitung besar itu. Tetapi planet di Bima Sakti ini saja jumlahnya itu jutaan. Jadi planet yang ada di Bima Sakti itu jumlahnya itu jutaan. Belum lagi yang disebut dengan bintang. Anda tahu bintang itu apa? Bintang itu matahari. Nah, saya biar ngasih tahu aja ini sama Aswaja nih. Saya ngajarin Aswaja, taruhlah saya ngajarin Aswaja gitu ya. Itu galaksi Bima Sakti. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh James Webb, yaitu teleskop tercanggih di dunia yang menghabiskan biaya sangat besar US dollar, yaitu sekitar 300 miliar US dollar ya, yang diciptakan dan dikirim ke luar angkasa untuk mengetahui luasnya alam semesta itu. Ternyata dari hasil yang dilakukan oleh James Webb itu ada sekitar 2 triliun galaksi. Dan setiap galaksi itu jutaan planet. Artinya kehidupan ini bukan hanya di bumi. Lalu kalau sekarang yang ditunjuk dari bumi, kata atas yang dimaksud tuh apa gitu? Atas yang dimaksud tuh arsy. Arsy itu kalau dari sisi bahasa singgasana. Kerajaan lah, taruhlah kerajaan gitu. Itu yang ditunjuk itu arsy. Karena dikatakan istawa 'alal arsy. Tidak dikatakan yang lain-lainnya. Kalau toh kemudian disebut di atas langit, karena memang arsy ada di atas langit. Kemudian dari jumlah galaksi yang 2 triliun itu, berapa miliar planet lagi ya? Setiap galaksi itu mengandung berapa miliar planet gitu. Planet, bintang dan sebagainya. Taruhlah bintang. Bintang ini, matahari ini ukurannya besar. Tapi ada yang 200 kalinya besar matahari lagi, seperti matahari yang kita nikmati itu. Kalau dari matahari memandang Allah dari atas, apa bisa Aswaja menggunakan akalnya secara waras itu? Karena memang yang saya lihat pikirannya siapa namanya? Yaitu pikirannya Zaka misalnya, itu kan sableng kadang-kadang ya. Sablengnya begini. Dia mengatakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy itu ya, berarti Allah itu diliputi. Padahal yang sering berbicara diliputi memang Aswaja itu. Aswaja maksudnya Aswaja Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah diliputi. Bahkan Asy'ariyah ini mengatakan Allahu fi kulli makan itu. Itu
salah satu pendapat Asy'ariyah ini. Jadi bukan pendapatnya Salafi kalau kita lihat ya, bukan pendapatnya Aswaja asli, bukan Aswaja asembleng, bukan ya, tapi Aswaja asli gitu. Jika dilihat demikian banyaknya galaksi di seluruh alam semesta yang tiada terbatas menurut ukuran manusia itu, atasnya adalah atas menurut Allah, bukan atas menurut kita gitu. Ketika dikatakan arsy, jelas itu adalah suatu tempat yang terbesar. Kalau menurut Imam At-Tabari itu, mari kita ilmiahlah. Menurut Imam At-Tabari itu dikatakan a'damu makhluqatihi, dikatakan sebesar-besarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ars. Artinya lebih besar lagi dari seluruh galaksi yang ada di dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh James Webb. Jadi ada namanya tempat makan yang besarnya melebihi seluruh galaksi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar galaksi-galaksi, di luar tata surya yang ada. Jadi kalau kita lihat tata surya ini atau yang disebut bintang-bintang ini berserakan. Kalau jumlah galaksinya saja 200, Anda berbicara bumi, itu sudah ketinggalan zaman, terlalu jadul Anda berpikirnya. Bahkan menunjukkan kegoblokan Anda itu. Biar ini ya, keras-kerasan sekalian lah dia apa? Biar terang lah. Apa? Karena sok tahu Aswaja itu, banyak sok tahu. Karena apa? Kalau berpikir Allah di atas itu meliputi katanya. Dia kemudian apa? Dia menolak seluruh perkataan. Jadi akalnya dijadikan Tuhan oleh siapa namanya? Oleh Zakka. Dia menolak paham ulama seperti siapapun, ini masih ada, saya simpan. Ulama siapapun yang mengatakan Allah itu berada di atas, itu berarti harus ditolak. Tidak bisa diterima oleh akalnya Zakka itu. Karena memang akalnya sempit. Iya, karena akalnya sempit. Ketika diposisikan Allah di atas, lalu berpikir bahwa Allah itu ya itu tadi, bahkan Allah meliputi katanya. Yang satu lagi itu. Padahal di situ ada atas namanya arsy. Arsy. Kemudian disebutkan oleh para ulama bainan min khalqihi. Terjadi tafrik antara makhluk dengan Allah. Ketika di atas aras itu dikatakan kemudian bainan min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala kalau berada di atas, jelas karena kata-kata di Al-Qur'an semuanya menunjukkan atas dan turun. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an disebut fauqa ibadi, kemudian dikatakan istawa, ada dikata fauqas sama, ada yang mengatakan fis sama, dan banyak lagi ayat-ayat Quran, belum lagi hadis-hadisnya yang sengaja ditolak oleh Aswaja, hadis jariyah misalnya dilemahkan, ada hammatnya. Sok tahu ilmu hadis kadang-kadang Aswaja ini, meskipun bodoh ilmu hadis gitu. Seperti yang ditunjukkan oleh Sani gitu. Itu bodohnya setengah mati, berbicara ilmu hadis nggak tahu gitu. Pokoknya kata si A ya, itu kan si A yang memandang begitu. Aduh, jadi repot ya kalau berbicara dengan Aswaja itu. Nah, jadi kalau kita berbicara alam semesta tadi yang dianggap tidak layak, tidak pantas, karena kemudian juga dikatakan Allah menurut mereka tidak punya mata, ya. Padahal Allah mengatakan punya mata. Kemudian yang membayangkan ini sebenarnya yang apa namanya? Yang Mu'tazilah siapa ya? Ketika Allah menyatakan punya mata, lalu dibayangkan oleh mereka bahwa mata Allah itu seperti mereka.
Yang musabbihat itu mereka sebenarnya mujassim beneran mereka ini gitu. Makanya mereka menolak gitu. Karena dia sendiri yang berpikir Allah mujassim. Jadi mereka berpikir Allah mujassim, makanya dia berusaha menolak dengan memposisikan Allah menurut versi mereka. Dibuatlah itu karikatur Tuhan versi mereka dengan menggunakan sifat 20 gitu. Tapi masih ada di situ Sami'an Basir. Lah, kok bisa melihat, bisa mendengar ya? Harusnya nggak usah kalau puasa, nggak usah pakai pendengaran dan sebagainya, nggak usah bisa mengerti dan sebagainya. Ini berpikirnya aswaja. Harusnya begitu tuh. Saya ketawa kadang-kadang kalau melihat cara debatnya aswaja ya. Idrus Ramli dan sebagainya ya. Menyingkap kebodohannya sendiri. Tadi sudah saya katakan, alam begitu luas, dia tertuju ke bumi doang gitu. Padahal yang seperti bumi itu ratusan, mungkin dikatakan ratusan juta planet yang seperti bumi. Itu banyak sekali. Bagaimana cara memandangnya kalau seperti itu? Jadi orang-orang aswaja ini konyolnya di situ cara berpikirnya. Karena apa? Dia tidak mau sesuai dengan firman Allah. Tidak mau sesuai dengan firman Allah. Padahal Allah mengatakan dengan jelas summastawa 'alal arsy. Artinya alam semesta itu posisinya seperti apa? Tidak akan ada yang tahu aswaja itu bagaimana posisinya itu alam semesta. Keberadaan lokasi alam semesta saja Anda tidak akan pernah tahu adanya di mana gitu. Walaupun Anda berpijak sekarang ini, ada di bawahkah? Ada di tengahkah? Ada di manakah? Kita nggak tahu. Al-Quran cuma memberikan isyarat, yaitu ilas sama'id dunya. Ada langit yang rendah, yaitu yang disebut dengan sama'id dunya. Ini mengapa tidak dijadikan pijakan? Kemudian dalam istilah hadis, istilah Quran, sab'as samawat. As-samawat dalam pemahaman ilmiah itu meliputi alam semesta. Apakah kemudian yang disebut dengan 2 triliun galaksi itu ya, 2 triliun galaksi itu berada pada as-samawat kedua, ketiga, kan kita nggak tahu itu. Jadi as-samawat ada jajarannya, ada langit. Coba masiratan dia pakai masih jarak gitu. Jarak salah langit dengan jarak langit bawah paling rendah kepada langit kedua, kemudian langit kedua, ketiga. Nah, isinya ini miliaran. Kenapa ini tidak diangkat oleh aswaja gitu? Sampai pada sab'ah, yaitu ketujuh. Sab'atun itu menjadi kata 7 yang tertinggi. Nah, di atasnya sab'ah ini katanya, yaitu disebut dengan alma, dan di atasnya alma itu arsy Allah, dan Allah di atas arsy. Itu menurut hadis loh. Mengapa kemudian berpikirnya Anda muter-muter gitu? Kenapa tidak dirinci tadi itu? Dan Anda tidak tahu bentuknya langit. Yang tahu itu ahli ilmu. Kalau tukang tenung dengan tukang sihir nggak akan bakalan tahu. Taunya bumi saja dia bikin peta nggak tahu. Lah berputar-putar di bumi kan menampakkan kegoblokannya yang sebenarnya ya. Tidak menampakkan bahwa dia ngerti agama. Makin konyol itu kalau berbicara ilmiah. Tidak ngerti alam. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau dilihat nanti saya akan tunjukkan bagaimana galaksi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa. Itu kalau dilihat tuh bersusun-susun. Bersusun-susun. Berada dalam suatu, yaitu keseimbangan yang sangat luar biasa. Itu galaksinya
antara galaksi Milky Way Bima Sakti dengan galaksi-galaksi lainnya itu, yang jumlah perjalanannya sampai ada yang 1 juta tahun cahaya dan sebagainya. Itu kalau dipelajari di dalam petelaah yang dilakukan oleh ahli ilmu pengetahuan berkaitan dengan luar angkasa ini. Jadi kalau Anda hanya tertuju di bumi, itu lucu Anda itu Asbaja, lucu banget. Jadi membongkar kebodohannya sendiri gitu. Itu dari saya ya. Belajarlah dulu sebelum berbicara, biar tidak ngawur kemana-mana Anda itu. Jelasnya, tadi sudah saya bicarakan, ada langit ke-1. Apakah langit ke-1 ini tempatnya galaksi ke berapa galaksi yang berada di langit ke-1, kemudian langit kedua. Nah, ini kalau Anda ingin tahu luasnya langit kedua ini, berarti tadi itu yang dipahami oleh Aswaja KW itu tadi. Nah, itu pemahamannya kelompok-kelompok Kristen dahulu kala seperti penemu-penemu luar angkasa yang diterangkan tadi itu. Seolah-olah kemudian bumi menjadi sentral. Ini pamit kebodohan. Padahal tadi dikatakan sentralnya ini dia berbentuk semacam tingkatan ya, ada tingkatannya itu. Jadi langit ini ada tingkatannya. Dan kita tidak tahu satu luasnya langit menurut hasil ilmu pengetahuan, cuman ada isyarat dari yaitu Ibnu Abbas bahwa dari langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan cahaya. Yang kemudian ini dibuktikan oleh pengetahuan perkataannya yaitu Ibnu Abbas benar gitu. Dan bumi memang merupakan alam semesta ini bukan bulat sebagaimana yang tadi digambarkan oleh Aswaja itu. Konyol itu. Kenapa dia cuma menggambarkan bumi, tidak menggambarkan alam? Akhirnya disinilah letak. Makanya nontonlah ilmu pengetahuan gitu. Biar terbuka pikirannya sedikit. Bahwa apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf yang ditolak mentah-mentah oleh yaitu Zakah. Bahwa artinya kalau dia berbicara atas, dia tolak gitu. Semua ulama, termasuk sahabat siapa? Karena tidak masuk akalnya zakah. Wih, luar biasa ya. Memang nggak pernah belajar ilmu pengetahuan, bagaimana bisa masuk? Kalau saya masuk banget. Kalau dirinci itu sangat masuk. Kalau Anda tidak masuk, ya karena itulah ilmu Anda. Sebatas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.